Halo semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Forrest Gump. Di scene awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang tampak sedang duduk menunggu bus, berdiskusi bersama penumpang yang menunggu bus lain. Ia adalah Forrest. Dia menceritakan kisah hidupnya kepada setiap orang yang duduk di sampingnya. Dan Forrest pun mulai bercerita tentang masa kecilnya. Sejak Forrest kecil, dia sudah divonis oleh dokternya bahwa ia akan kesulitan untuk berjalan, dikarenakan ia menderita kelainan pada tulang punggungnya. Dan hal itulah yang memaksanya untuk menggunakan sepatu khusus agar membantunya bisa berjalan. Mendengar hal itu, ibunya pun merasa sangat kasihan pada Forrest, tetapi ibunya selalu mengatakan bahwa Forrest adalah anak yang spesial. Dan waktu pun berlalu, ibunya merawat dan membesarkan Forrest dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika, ada hal yang menarik terjadi di rumah Forrest. Forrest bertemu dengan seorang pria yang mahir sekali bermain musik. Yang Forrest tidak sadari, ternyata pria itu adalah musisi yang akan menjadi terkenal disebabkan oleh tarian Forrest. Forrest tidak mengetahui bahwa itu adalah Elvis Presley. Saat makan malam tiba, ibunya melihat Forrest sedang menari dengan diiringi musik oleh pria itu. Seketika ibunya pun kaget karena melihat Forrest yang berjoget dengan sangat aneh. Keesokan harinya, saat Forrest dan ibunya sedang berbelanja, mereka melihat pria tersebut tampil di televisi dengan tarian yang sama seperti tarian Forrest yang dilihat ibunya semalam. Ibunya pun sangat kesal dan mengatakan pada Forrest bahwa tarian tersebut tidak pantas untuk dipertontonkan dan dilakukan oleh anak kecil. Hari selanjutnya, Forrest dan ibunya mendatangi salah satu sekolah dan bermaksud untuk mendaftarkannya di sana. Dan saat itu kepala sekolah tersebut mengatakan pada ibunya bahwa Forrest tidak pantas bersekolah di sana, karena sekolah itu pun menjelaskan bahwa IQ Forrest itu sangat rendah. Ibunya lalu berusaha keras untuk meyakinkan pada kepala sekolah tersebut bahwa anaknya tidak seburuk yang ia pikirkan. Akhirnya ibunya pun berhasil dan Forrest pun bisa bersekolah di sana. Tiba hari di mana Forrest harus sekolah. Ibunya menemani Forrest sampai bus antar jemput sekolahnya itu datang. Setelah Forrest memasuki bus tersebut, ternyata tidak ada satupun temannya yang memberikan tempat duduk pada Forrest. Forrest yang sangat kebingungan itu tiba-tiba dipanggil oleh salah satu temannya. Lalu Forrest mendapatkan tempat untuk duduk. Kemudian temannya itu mengajaknya untuk berkenalan, dan temannya itu bernama Jenny. Jenny adalah perempuan yang sangat baik. Dan Jenny adalah orang yang pertama kali ia ajak ngobrol selain dengan ibunya. Akhirnya semenjak itulah Forrest memiliki teman untuk pertama kalinya. Sepulang sekolah, Jenny mengajak Forrest untuk bermain ke tempat favoritnya, yaitu pohon besar yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Tanpa disadari, hari mulai larut dan Forrest bergegas untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, Jenny memohon kepada Forrest untuk tetap tinggal bersamanya lebih lama, dan Forrest pun mengiyakannya. Keesokan harinya, saat Jenny dan Forrest sedang berjalan pulang, tiba-tiba temannya pun datang dan membuli Forrest dengan melemparkan batu. Jenny yang berada di sebelahnya itu pun langsung menyuruh Forrest untuk berlari sekencang-kencangnya. Lalu keajaiban itu pun terjadi. Forrest yang berlari tersenggal-senggal pada awalnya tidak sadar larinya semakin kencang karena saking takutnya dikejar oleh temannya itu, membuat alat yang membantunya berjalan hancur, dan Forrest pun kaget karena ia bisa berlari seperti orang biasa. Lalu sejak saat itu pun Forrest tidak memakai alat bantu itu lagi. Keesokan harinya Forrest berniat untuk mengajak Jenny bermain. Forrest berlari menuju rumahnya. Kemudian Forrest mendengar suara dari belakang rumahnya. Jenny pun menghampiri Forrest. Suara tersebut yang ternyata adalah Jenny. Belum sempat mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba ayahnya Jenny keluar dan mengejar mereka berdua. Lalu Jenny pun mengajak Forrest untuk mengikutinya berlari dan mereka bersembunyi di kebun. Forrest bertanya kepada Jenny, kenapa ia sampai ketakutan. Jenny pun menjelaskan kalau ia takut pada ayahnya karena sebenarnya Jerry sering dipukuli dan dimarahi oleh ayahnya itu. Berbeda dengan ibunya Forrest yang selalu menyayanginya. Ayahnya Jenny adalah seorang petani pemabuk yang mempunyai perkebunan yang sangat luas.
Saat mereka bersembunyi, Jenny pun meminta Forrest untuk berdoa bersama-sama agar suatu saat Jenny bisa menemukan kebebasannya seperti burung yang terbang di langit. Tahun-tahun pun berlalu. Forrest yang kini sudah remaja, ia telah memasuki bangku SMA. Suatu hari, saat Forrest dan Jenny hendak pulang, tiba-tiba kejadian seperti masa dahulu pun terulang lagi. 3 temannya datang membuli Forrest dan mengejarnya dengan sebuah mobil, bermaksud untuk menabrakannya. Jenny pun yang di sampingnya mengatakan pada Forrest, "Run Forrest, run." Tanpa pikir panjang, Forrest pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Meskipun Forrest berlari dengan sangat kencang, ternyata ia hampir saja tertabrak oleh mobil itu. Forrest pun langsung berbelok ke arah kanan dan melompat masuk ke sebuah lapang, yang ternyata di lapang itu sedang ada pertandingan football di sana. Forrest pun terus berlari hingga ia masuk ke tengah lapangan. Saking kencangnya Forrest berlari sampai menyalip pemain football profesional. Melihat kecepatan luar biasa tersebut, Forrest pun menjadi perhatian pelatih tim football profesional itu. Ia kagum dan terkejut hingga membuatnya bertanya-tanya. Asisten pelatih itu akhirnya menjawab, memberitahukan pelatih latar belakang dan siapa Forrest sebenarnya. Singkat cerita, Forrest dan Jenny pun lulus SMA dan Forrest melanjutkan kuliahnya di Universitas Greenbow, Alabama. Mengetahui Forrest kuliah di sana, sang pelatih pun langsung merekrutnya sebagai pemain football. Namun ternyata Jenny memilih universitas yang berbeda. Ia kuliah di tempat yang hanya khusus wanita saja. Dan semenjak kuliah itu, Forrest hanya fokus untuk bermain football saja. Ternyata Forrest yang mempunyai kemampuan berlari yang sangat kencang, dia pun sangat diandalkan di timnya. Karena yang Forrest tahu hanya berlari, sampai-sampai tim footballnya pun memberikan penanda untuk Forrest berhenti lari agar tidak keluar lapangan. Momen ini lucu banget sih menurut saya, kalau teman-teman saksikan. Berkat kepiawaian Forrest dalam berlari, akhirnya tim football meraih kejuaraan. Hal itu pun membuat Forrest dan timnya diundang ke istana presiden pertama kalinya, dan mereka pun mendapatkan penghargaan. Setelah kejuaraan tersebut, Forrest pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempatnya Jenny. Tetapi sesampainya di sana, Forrest bertemu dengan Jenny dan pacarnya yang sedang berpacaran di dalam mobil. Lalu mendengar rintihan kesakitan, Forrest pun langsung menyatroni dan memukuli pacarnya itu. Jenny yang kaget dan langsung melerai pertikaian mereka. Tetapi karena pacarnya Jenny itu sangat kesal dengan Forrest karena gak dapat apa yang diinginkannya, akhirnya pun ia memutuskan hubungannya dengan Jenny. Di saat itulah Jenny sangat tidak suka kalau kehidupannya terus diikuti oleh Forrest. Jenny pun menyadari bahwa Forrest itu tidak mengerti apa-apa tentang cinta. Tanpa terasa, Forrest yang sudah 5 tahun kuliah akhirnya lulus. Dan ternyata selama 5 tahun itu Forrest hanya sibuk bermain football saja. Di saat graduation day, Forrest yang sedang berfoto dengan ibunya dihampiri oleh seorang tentara yang menawarkan untuk mengikuti militer. Melihat selembaran yang diberikan tentara tersebut, Forrest berpikir kalau dirinya tidak tahu mau melakukan apa setelah kelulusan ini. Lalu Forrest pun memutuskan untuk bergabung. Singkat cerita, akhirnya pun Forrest bergabung dan diterima oleh korps militer. Tiba saat Forrest dijemput oleh bis militer untuk dikirimkan ke kamp pelatihan. Gak tahu kenapa Forrest selalu mengalami kejadian yang sama ketika menaiki bis. Forrest yang sedang mencari tempat duduk tak diberi space untuk duduk oleh rekan-rekannya. Namun akhirnya ada seorang rekannya yang menawarkan tempat duduk. Dengan muka yang sangat garang, tetapi pada akhirnya Forrest pun bisa duduk. Rekannya itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Buba. Orang berkulit hitam dengan bibir yang tidak bisa ditutup karena rahangnya yang besar. Ekspresinya kayak orang ngajak berantem pokoknya. Buba selalu bercerita tentang udang, hanya itu topik yang sering Buba bahas. Sesampainya di sana, Forrest dan Buba langsung ditugaskan untuk belajar bagaimana cara membongkar senjata dan merakitnya kembali. Dan ternyata Forrest sangat cepat membongkar dan memasang senjata itu. Sersan yang melihat itu pun sangat kaget dan mengatakan pada Forrest bahwa hanya dirinya lah yang mampu mencetak rekor secepat itu. Pada malam hari, rekannya memberikan sebuah majalah dewasa kepada Forrest. Forrest pun shock karena di majalah itu ada fotonya Jenny dengan pose yang sangat aduhai. Di majalah itu pun Forrest juga mendapatkan kabar tentang Jenny, yang mana Jenny akan tampil di sebuah kafe yang tempatnya gak jauh dari tempat ia berada sekarang. Saat waktu senggang, Forrest pun berniat mengunjungi Jenny.
Sesampainya di sana, Forrest pun terkejut dengan penampilan Jenny saat itu. Jenny tampil di kafe itu hanya ditutupi oleh gitar saja alias telanjang bulat, dan di sana banyak sekali pria yang menggoda Jenny. Melihat hal itu, Forrest pun langsung naik pitam dan memberikan bogem mentah kepada pria-pria keong racun itu dan membawa pergi Jenny. Tetapi Jenny di situ akhirnya berkata kepada Forrest bahwa dirinya sangat gak suka kalau Forrest mencampuri kehidupannya. Di saat itu juga Forrest memberitahukan kalau ia akan pergi ke Vietnam. Jenny yang mendengar itu pun terdiam dan mengatakan suatu hal yang sangat penting pada Forrest. Jika nanti Forrest kesulitan di medan perang, Forrest larilah sekencang-kencangnya karena hal itulah yang akan menyelamatkannya. Mendengar itu, Forrest pun berjanji kepada Jenny kalau ia akan baik-baik saja dan Forrest akan selalu mengiriminya kabar. Tak lama setelah itu, Forrest dan Bubba pun berangkat menuju Vietnam. Sesampainya di sana, Forrest dan Bubba dipertemukan dengan Lieutenant Dane. Singkat cerita, akhirnya Forrest dan Bubba bergegas untuk maju ke medan perang bersama dengan pasukan yang lainnya yang dipimpin oleh Lieutenant Dane. Di perjalanan itu mereka dikejutkan dengan kontur hujan yang sangat lama. Terkadang selama 5 hari hujan tidak berhenti sama sekali, terkadang hujan hanya muncul beberapa menit. Yang jelas kontur hujan di Vietnam sangat tidak stabil. Keesokan harinya ketika sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada serangan peluru dari arah depan. Dan peperangan pun dimulai. Forrest bersembunyi dan kaget melihat kejadian itu. Lieutenant Dane yang melihat Forrest yang sedang syok terdiam karena serangan itu pun menyuruhnya untuk mundur ke tempat yang aman. Forrest pun langsung berlari dengan sangat kencang sampai akhirnya ia menyadari bahwa dirinya telah sangat jauh meninggalkan teman-temannya. Kemudian ia sadar kalau best friend-nya Bubba masih berada di medan perang itu. Lalu Forrest pun balik arah memasuki medan perang itu. Dan sesampainya di sana ia melihat banyak sekali tentara yang sedang terluka dan meminta pertolongan. Karena sifat Forrest yang sangat polos dan baik hati, akhirnya pun Forrest membawa teman-temannya itu dengan cara digendong ke tempat yang lebih aman. Saat itu Forrest kembali lagi melihat Lieutenant Dane terluka sangat parah di bagian kakinya. Forrest pun langsung menggotongnya dan membawanya ke tempat yang aman. Walaupun Lieutenant Dane tidak ingin, dirinya tetap dibawa oleh Forrest. Namun, Forrest masih belum menemukan di mana Bubba berada. Ketika Forrest masuk lagi mencari Bubba, Lieutenant Dane pun menahan dan memberitahunya kalau di dalam sana akan ada serangan udara. Tetapi Forrest tidak memperdulikan omongan Lieutenant Dane. Forrest pun langsung lari ke dalam sana dan mencoba untuk menemukannya. Kemudian sesampainya di dalam, Forrest pun menemukan Bubba dengan banyak sekali darah di tubuhnya. Forrest pun langsung menggotong Bubba dan membawanya keluar dari medan perang. Sebelum sampai tempat yang aman, bumper belakang Forrest pun tertembak. Tetapi Forrest berhasil membawa Bubba ke tempat yang aman. Namun sayangnya karena banyak mengeluarkan darah, Bubba pun sudah tidak bisa tertolong lagi. Bubba pun akhirnya meninggal. Setelah dievakuasi dari peperangan, Forrest dan Lieutenant Dane yang selamat dari peperangan itu dirawat di rumah sakit militer. Di rumah sakit itu, Lieutenant Dane harus merelakan kedua kakinya yang harus diamputasi. Forrest mengalami luka ringan. Ia hanya mendapatkan luka ringan dan beberapa jahitan di bokongnya. Lieutenant Dane sangat marah dan kesal kepada Forrest karena Lieutenant Dane menginginkan mati di medan perang dan mendapatkan medali sebagai letnan yang terhormat. Namun karena ditolong oleh Forrest, kini Lieutenant Dane berakhir sebagai pria cacat yang tidak lagi dihargai oleh militer. Hari-hari pun berlalu di sana. Forrest yang tidak banyak kerjaan hanya makan es krim dan menonton TV, akhirnya diajak oleh temannya untuk bermain pingpong. Lalu Forrest diajari bermain pingpong dan kini setiap hari Forrest di dalam rumah sakit hanya bermain pingpong. Ternyata tanpa disadari Forrest pun berbakat dalam bermain pingpong. Keesokan harinya setelah mendapatkan perawatan, Forrest dan para rekannya yang lain yang selamat dari medan perang itu mendapatkan undangan untuk datang ke istana presiden untuk kedua kalinya. Namun ketika ia ingin memberitahu kabar itu pada Lieutenant Dane, ternyata Lieutenant Dane sudah pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, dirasa bakat Forrest yang piawai dalam bermain pingpong, akhirnya ia direkomendasikan untuk ikut kejuaraan pingpong di Tiongkok.
dan ia berhasil memenangkan kejuaraan itu. Ia berhasil membawa nama Amerika di kejuaraan itu. Memang sangat luar biasa sekali Forrest Gump ini. Meskipun dia dicap bodoh, tetapi dia banyak meraih prestasi. Dan lagi-lagi setelah keberhasilannya memenangkan kejuaraan, ia diundang lagi ke istana presiden. Ia berhasil mendapatkan penghargaannya lagi dan dapat sepeda kayaknya. Setelah beres acara penerimaan penghargaan, Forrest melihat di luar istana banyak sekali pendemo, dan ketika ia sedang sibuk memotret keliling istana, tanpa sengaja Forrest pun berada di barisan para pendemo yang menyuarakan agar perang di Vietnam segera dihentikan. Tak berapa lama kemudian Forrest yang berada dalam barisan itu pun naik panggung, membuatnya berpidato. Ketika sedang berpidato, tampak dari kejauhan wanita yang meneriakkan namanya. Ternyata itu adalah Jenny. Forrest akhirnya dipertemukan kembali dengan Jenny. Tak lama Forrest lalu berjalan-jalan bersama Jenny dan Forrest diajak bertemu dengan teman-temannya Jenny. Ia membawa Forrest ke tempat mereka semua berkumpul. Di sana Forrest diinterogasi dengan orang-orang berkulit hitam, dan pada saat itu Forrest yang tidak sengaja melihat Jenny yang sedang dipukul oleh seorang pria. Forrest pun langsung geram dan menghajar pria itu. Hal itu menyebabkan Forrest dan Jenny harus keluar dari sana. Setelah kejadian itu, Jenny dan Forrest menyempatkan waktu untuk jalan bersama, dan keesokan harinya, lagi-lagi Jenny meninggalkan Forrest yang membuatnya sangat merasa sedih. Tetapi hanya bisa memendam dan berharap Jenny bisa kembali. Kembali ke kisah selanjutnya, karena popularitas Forrest yang semakin meroket setelah memenangkan kejuaraan pingpong di tingkat dunia, akhirnya Forrest diundang ke acara talk show. Di sana, Forrest bertemu dengan musisi terkenal yang bernama John Lennon. Forrest memberikan inspirasi lagu bagi John Lennon hasil dari percakapan mereka. No possessions? No religion too? I do magic. It's easy if you try, Dick. Lagu yang tercipta merupakan lagu fenomenal yang berjudul Imagine. Sepulang dari acara talk show, Forrest pun dikejutkan dengan kedatangan sahabat lamanya, yaitu Lieutenant Dane. Forrest sangat senang bertemu dengan Lieutenant Dane, sekaligus sedih melihat keadaannya. Kemudian mereka berdua membicarakan tentang kisah yang mereka alami pada saat di Vietnam. Lieutenant Dane mengajak Forrest untuk minum bersamanya di sebuah klub. Lalu Forrest memberitahukan rencananya kepada Lieutenant Dane bahwa ia akan menjalankan bisnis udangnya yang pernah Bubba bicarakan pada waktu terdahulu. Singkat cerita, Forrest yang masih menjadi seorang militer pada waktu itu akhirnya dibebas tugaskan dan kembali ke rumah orang tuanya dan merencanakan untuk memulai usahanya, yaitu bisnis udang yang dicita-citakan oleh Bubba dan Forrest pada waktu dulu. Kemudian Forrest menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke rumah orang tua Bubba, memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak, hasil dari uang pensiun Forrest dan endorsement alat olahraga pingpong. Lalu Forrest juga membelanjakan uangnya untuk membeli kapal agar ia bisa menjalankan bisnis udangnya. Keesokan harinya, Forrest dengan semangat berangkat berlayar untuk menangkap udang. Namun dengan usahanya itu, ia sangat kesulitan untuk mendapatkan udang yang banyak. Ketika Forrest berlayar, ia mengirimkan surat kepada Lieutenant Dane agar ia bisa bergabung dan membantunya. Akhirnya Lieutenant Dane pun datang dan mereka berdua pun bekerja sama. Dalam menangkap udang di hari berikutnya, mereka mendapatkan masalah yang sangat besar. Hujan badai dan ombak yang sangat besar menerjang kapal. Alih-alih mendapat masalah akibat terjangan badai, cerita malah berbanding terbalik. Forrest dan Lieutenant Dane berhasil selamat dari badai itu. Mereka malah mendapat untung yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, usaha mereka berdua itu pun berhasil dan sukses. Keberhasilan mereka pun tercatat dalam majalah bisnis terkemuka. Suatu hari ketika sedang berlayar di tengah laut, Forrest mendapatkan kabar bahwa ibunya yang sedang sakit, kondisinya semakin memburuk. Mendengar kabar itu, tanpa pikir panjang, Forrest pun langsung melompat dari kapal dan berenang. Kan ada kapal ya? Kenapa dia berenang? Ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya juga pemeran utama, bebas. Sesampainya di rumah, ibunya yang terlihat agak tak berdaya itu pun memberikan nasihat dan kalimat terakhir untuk Forrest. Ibunya pun mengatakan bahwa setiap yang hidup pasti akan meninggal. Maka dari itu Forrest harus memberikan yang terbaik yang dia bisa selagi hidup. Tak lama setelah Forrest datang, beberapa hari kemudian ibunya pun meninggal dunia. Hari demi hari pun berganti. Setelah sekian lama di kesendiriannya, Forrest yang sedang merawat halaman rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Jenny yang sudah lama tidak bertemu. Mereka pun saling melepas kerinduan.
Kali ini Jenny menetap di rumah Forrest, menjalani hari-hari penuh kebahagiaan bersamanya. Pada suatu malam, mereka berdua pun melakukan hubungan yang hanya khusus diperuntukkan untuk orang dewasa. Namun keesokan harinya, Jenny pergi meninggalkan Forrest begitu saja, dan hanya meninggalkan sepasang sepatu untuk Forrest. Forrest yang terbangun dan melihat Jenny yang sudah tidak ada di sana, merasa sangat sedih dan hancur. Forrest pun kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa. Hingga ia pun akhirnya memakai sepatu pemberian Jenny, dan lalu ia pun mulai berlari sangat jauh sekali, pergi mengelilingi Amerika untuk melampiaskan kesedihannya. Hari demi hari berlalu, ia masih terus berlari mengelilingi Amerika, hingga akhirnya kabar mengenai Forrest itu pun tersebar ke seluruh negeri. Forrest menjadi orang yang sangat terkenal dan memiliki pengikut setia yang berlari bersamanya karena terinspirasi oleh Forrest. Jenny yang melihat berita televisi yang meliput kegiatan Forrest pun merasa terkejut melihat apa yang diberitakan tentang Forrest. Forrest sudah berlari selama hampir 2 tahun. Karena dirasa sudah lelah, secara spontan Forrest pun menghentikan kegiatan maratonnya tersebut. Akhirnya Forrest pun berhenti berlari dan memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kembali kepada Jenny. Jenny akhirnya mengirimkan surat kepada Forrest dan mengajaknya menemuinya di rumahnya. Membaca surat tersebut, Forrest pun merasa sangat bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Jenny, belahan hatinya yang kerap kali meninggalkannya. Singkat cerita, akhirnya Forrest yang di scene awal berada di tempat bis untuk menunggu bis, akhirnya ia bergegas ke rumah Jenny karena diberitahukan bahwa rumah Jenny tidak jauh, hanya beberapa blok dari tempat bis tersebut. Singkat cerita, setibanya di sana, Forrest pun melihat seorang anak yang baru pulang dari sekolah. Forrest mengira bahwa Jenny sudah memiliki suami, tetapi betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya Forrest. Jenny berkata bahwa ayah biologis dari anak itu adalah Forrest itu sendiri. Forrest merasa bahagia dan sangat antusias terhadap anak yang baru ia temui. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Di situ Lieutenant Dan pun datang ke pesta pernikahan Forrest dan memberikan selamat pada mereka berdua. Setelah pernikahan itu, hari demi hari pun berlalu dengan penuh kebahagiaan. Tapi suatu ketika Jenny memberitahukan pada Forrest kalau ia sedang menderita sebuah penyakit langka dan belum ditemukan obatnya. Dan ternyata umurnya sudah tidak lama lagi. Di sebuah kasur di mana Jenny berbaring lemas tak berdaya sama seperti ibunya dahulu, Forrest dengan setia menemani dan mendampingi Jenny selalu. Lalu Forrest menceritakan sebuah hal yang pernah dilaluinya di masa lalu saat ia berpisah dengan Jenny. Ia mendengarkan kisah petualangan Forrest. Jenny merasa sangat terharu dan bahagia karena selama ini Forrest selalu setia menunggu Jenny. Jenny merasa bersalah kepada Forrest karena lelaki yang tepat untuknya sedari dulu adalah Forrest. Jenny pun akhirnya mengatakan kalimat terakhir persis seperti apa yang ibunya Forrest dahulu pernah katakan di akhir hidupnya. Akhirnya Jenny menghembuskan nafas terakhirnya. Hari demi hari pun berlalu. Forrest kini membesarkan anaknya sendirian. Ia merawatnya dengan baik dan menjadi penghibur juga bagi Forrest. Forrest selalu membuatkan sarapan, mengantarkannya ke sekolah, dan mengajarinya tentang segala hal, serta Forrest pun sering menceritakan pengalaman hidupnya kepada anaknya yang pernah ia alami. Di akhir film, setelah mengantarkan anaknya untuk menaiki bis sekolah, Forrest duduk di sebuah bangku, tempat di mana bangku itu adalah bangku yang dulu sewaktu kecil ia selalu duduk bersama dengan ibunya. Di situ Forrest hanya bisa duduk sambil menunggu kembali anaknya pulang, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya, dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quotes pilihan tim Movie Story dari film Forrest Gump. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.